ikatan yang dibangun, kemarin saya sampaikan ikatan itu ada empat jenjang paling tidak. Ada perkenalan, ada pertemanan, ada persahabatan, ada persaudaraan. Itu menggambarkan jenjang. Ada yang sekedar kenalan, ada yang sekedar temanan, ada yang sudah sahabatan, ada yang sampai saudaraan. Ini hubungan yang terbangun itu sudah sampai pada persahabatan dan persaudaraan. Itu bukan sesuatu yang bisa mudah hilang dari kita semua. Ya, dari ini kalau saya merefleksikan saja, yang berubah dari kenalan jadi temanan, jadi sahabatan, jadi saudaraan, itu adalah hubungan hati. Karena ada ikatan yang dibangun yang bukan sekedar ikatan transaksional, bukan sekedar ikatan-ikatan yang kecil. Nah, ini sebenarnya yang kalau kita itu bangsa kita itu dari dulu sebetulnya begini. Hanya saja sering karena pekerjaan, karena itu jadi sifat hubungan itu tidak menjadi serba persaudaraan. Nah, ini yang kita bangun di Cilacap. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi contoh buat diri kita, anak-anak kita, dan mudah-mudahan ke tempat-tempat yang lainnya. Jadi saya merasa bersyukur sekali dan betul tidak membayangkan bahwa akan ada rombongan khusus datang dari kerajaan. Itu betul-betul tidak pernah terbayangkan. Banjir datang dari kerajaan. Khusus datang dari kerajaan itu Masya Allah. Dan waktu rasanya seperti baru kemarin ya. Saya lihat foto itu rasanya Masya Allah. Tapi alhamdulillah nggak berubah banyak ya. Itu ada yang dulu ke Jogja waktu nikahan Mas Mulyoto, terus juga pamit nggak bisa ikut, ada belum juga kantornya nyari jadi Banyumas, jadi harus ingat hari jadi Banyumas itu. Oh, hari ini ya? Tanggal 22. Oh, ya, memang Mas Andri yang sering kalau kami mengadakan doa bersama, dia memimpin doa juga. Kantor seperti di administrasi. Jadi, tapi secara prinsip waktu itu pagi berangkat dari sini rata-rata jam 6:30. Kadang-kadang lebih pagi. Ada event-event kalau hari Sabtu Minggu malah sering berangkatnya jam 4 karena ada subuhan. Subuh bersama di berbagai tempat di Indonesia. Lalu kalau seharian itu umumnya pagi di kantor dulu, terus baru siang nanti keliling. Lalu ada jadwal ini kan, jadwal harian bulanan, mingguan. Ada, tapi prakteknya tidak bisa dibuat. Tidak bisa rutinitas ya. Buat kaku. Ya kita kan katanya harus belajar dari orang sukses ya. Jadi tahu kiatnya makanya sukses itu apa? Ya, pengen belajar sukses gitu. Kiatnya doa orang tua. Gitu ya. Doa orang tua. Saya rasa itu kalau ditanya apa ya doa orang tua. Banyak hal yang kita jalani juga bukan sesuatu yang kita rencanakan. Bapaknya Mas Anies kalau itu ini kan kayak pendekatan anak bukan. Aku nengok dengan di rumah itu kan sampai sih derek nah. Kalau guru tulis kesebuan kayak kok masih halnya. Waktu nengok, kakak kan pernah kesana ke rumah. Di mana Pak? Di Paksa. Di Kerajaan ya? Iya. Aku yang bawa mobil dibawa ke Cipendok. Iya. Aku ditinggal lah. Ya biografinya saja ditanya. Tapi paling menurut saya sih yang mendasar ya. Alhamdulillah dari dulu itu terangsang untuk coba berpikir dengan cara yang berbeda dengan semua hal. Saya rasa ini yang coba kita dorong sama anak-anak, bahwa jangan kalau melihat sesuatu itu dari kacamata yang biasa, lihat dengan cara beda sehingga muncul ide yang baru, sehingga muncul langkah yang baru, sehingga muncul pendekatan yang berbeda.
Jadi tidak sekedar menerima yang sudah dianggap normal. Jadi dengan cara begitu maka banyak hal yang kita kerjakan caranya beda. Itu yang termasuk yang membuka. Mas Manu kalau Saya baru pulang dari Amerika. Bu Erna ini. Enggak. Nah, Pulang dari Amerika. Saya ini kan bukan orang Jakarta. Iya. Saya dari Jogja. Di rumah Mas Anies lagi ngobrol. Dan tumbuh besar di Jogja kan? Tumbuh besar di sini. Saya tidak kenal. Perbedaan budaya. Bukan pada itunya. Tapi pagi saya pindah ke sebuah kota yang saya menjadi nah, pemula. transit di Kan pemula di sini. transit di Bukan kampung halaman saya tidak kenal siapapun, saya bukan tidak kenal siapapun, saya tentu punya kenalan gitu. Tapi saya tidak tidak. sebagaimana di Jogja. Iya, kalau di Jogja itu ya memang saya tahu seluk beluknya. Bahkan saya itu langkah pertama yang saya lakukan di Jakarta itu beli peta, Pak. Buku peta. Sehingga saya kalau pergi kemana-mana itu tidak tanya orang. Saya lihat peta. Kenapa saya tanya peta? Karena saya tahu ini coba berpikir berbeda. Kenapa kok nggak tanya orang? Dari mana saya tahu dia lebih tahu dari saya? Karena peta itu. Kan kalau kita tinggal di desa, saya datang, saya tanya, loh iya pasti dia orang di situ dong. iya. Itu orang kalau saya di Keracang, pasti orang Keracang. Loh kalau di pinggir jalan Jakarta, Oh iya. Iya. loh, barangkali dia baru datang kemarin. Iya. Kenapa saya masih nyetir sendiri? Jadi kenapa saya nyetir sendiri pulang dari Amerika? Saya diterima kerja di sini, saya minta dua. Satu, dipinjami rumah. Nggak usah dipinjami rumah. Yang kedua, dipinjami mobil. Dipinjami aja, karena di Jakarta tidak punya tempat tinggal. Saya bukan orang sini. Jadi saya dipinjami rumah, dipinjami mobil. Saya nyetir sendiri, antar anak dulu ke sekolah, terus baru ke kantor. Itu pakainya peta. Lalu saya tahu persis di Jakarta ini harus memperluas pergaulan. Bagaimana cara memperluas pergaulan? Kalau saya hanya kerja di kantor, rumah, kantor, ya pergaulan saya di situ terbatas. Gimana saya bisa? Ya saya datang event-event walau tidak diundang. Enggak apa-apa toh. Ya, dalam rangka itu ya. Ya, jadi lihat rumah ada tulisan seminar, tulisan diskusi, konferensi. Saya datang bawa kartu nama. Kartu namanya sering ya. Saya sebetulnya punya kartu nama itu bukan mau memberikan kartu saya, Bu. Saya perlu kartu nama itu supaya saya bisa minta kartu nama. Kenal sama yang diri. Kalau kita minta kartu, yang kita minta itu pasti bilang, wah ini pemula ini. Tapi kalau kita datang memberi kartu, ini kartu nama saya, maka etikanya dia memberi kita kartu juga. Maka posisi sejajar. Saya memberi, Anda memberi. Nah begitu dapat kartu, tak cek nggak ada nomor HP-nya. Bisa nomor HP-nya Pak? Bisa dapat sekalian. Resepsi pertemuan biasanya ada ulang tahun negara mana, ulang tahun saya datangi. Karena kalau acara-acara begitu maka akan ketemu dengan banyak pengambil mengambil keputusan. Di situ saya berkenalan, di situ saya berinteraksi. Kalau tidak melakukan itu ya saya juga nggak akan kenal mereka, mereka juga nggak akan kenal saya. Begitu kenal tukar pikiran, jadi tukar pikiran, nah itu dari kenalan jadi temanan lah. Habis itu jadi sahabatan kira-kira begitu. Nah itu memperluas jejaring sehingga begitu masuk di sini saya kesambung dengan begitu banyak simpul. Itu sudah di Taramandina. Belum. Itu masih 2005, 2006. Ya masuk di Taramandina. 2007. Indonesia mengajar dulu ya. Ya, Indonesia mengajar dulu kan ya. enggak, sama aja 2009. Ya, kita semua ini mampu. Yang sering sulit itu pergaulan. Sulit kemudian kemampuan komunikasi, mengelola jaringan, mengelola pertemanan itu. Itu menjadi Teman-teman mungkin ada yang punya kenangan. di
dijalankan dengan benar aja, terus hubungan dengan orang itu baik. Kenapa? Karena orang itu membentuk penilaian terhadap kita itu dari mulut ke mulut. Bisa sih pakai sosial media, dan sosial media itu semu dalam artian hari ini dipuji hebat, lusa bisa di Caci maki. karena itu kalau hari ini lagi dicaci maki nggak apa-apa, tunggu besok aja. Besok nanti kan dipuji lagi. Nanti kalau dipuji Atau dia yang dicaci maki juga. hati-hati loh kalau lagi dipuji hari ini. Besoknya itu perasaan. Itu perasaan. Sekarang saya mau tanya, apa sih yang disebut berat itu? Apa sih yang disebut ringan? Ini berat nggak ini? Bisa ringan bisa berat. Nah, itulah Relatif. yang bisa tapi kilogramnya ada. Iya, pupuk Nyata sih ya. Kilogramnya ada. ada pupuknya ya. Jadi kalau ditanya HP sama kursi ini berat mana? Ya berat kursi. Tapi kalau saya tanya urusan, Urusan berat. mana Kayak apa? urusan berat itu seperti apa? Yang 10 kilo apa yang 20 kilo? Tidak ada ukuran. Iya. Tidak ada ukurannya. Satu SMS bisa membuat itu jadi berat. Satu SMS bisa membuat ringan. Betul tidak? Satu baris itu. Nah, kalau kita sadar itu, jadi terima apapun, jangan dijadikan berat, jangan dijadikan ringan juga. Proporsional. Karena kita tahu persis. Tapi kalau kita biarkan ikut, terima SMS, isinya memuji, wah senangnya nggak kira-kira. Oke? Satu SMS memaki, stresnya nggak kira-kira. Repot Pak. Iya. Pengendalian diri ya. Jadi, karena nggak ada ukurannya. Mak mau ukur pakai apa coba? Apa coba ukurannya? Nggak ada. Kalau barang ada timbangannya. Di situ diputuskan berat atau ringan. Dan berat atau ringan pun tergantung kita. Ini, kursi ini, diangkat sama kita-kita, insya Allah kita akan Ringan. bilang ringan. Berikan anak umur 5 tahun, Berat. berat. Berikan orang umur 75 tahun, berat. Iya. Jadi, berat atau ringan itu? Ada sih. Masa sih ya?